Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Shalom prosperous people, I grow. Resonating people say, I grow and I glorify. Kita berikan tepuk tangan yang termasuk bagi Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami percaya kami datang mengambil tatamu untuk boleh kami sebagai penyembah yang benar di hadapan-Mu. Kami bersyukur sepanjang pagi hari yang luar biasa ini kami tak bisa ibadah pondok daun di dalam satu nama Yesus Kristus, Allah kami, Allah yang perkasa, luar biasa. Haleluya, yang siap memuji menyembah Tuhan. Sama-sama berkata amin. Kita katakan sekali lagi, berkata haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian syukur yang terbaik hanya bagi-Mu. Segenap hidup kami persembahkan bagi-Mu. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Sama-sama kita nyanyikan. Oh, putar hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Katakan putar, putar hidupku adalah di mata-Mu. Segenap hidupku kami persembahkan bagi-Mu ya Tuhan. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita. Nyanyikan pujian dan syukurku kami bawa, ku bawa padamu dengan senang hati ku persembahkan. Mari sambil mengangkat kedua tangan tinggi dan berkata, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Nyanyikan sama-sama. Ku tak hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
hidupku adalah penyembahan. Amin. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Kami tahu Tuhan, Ku tahu hidupku sangat berharga di mata-Mu. Persembahkan seluruh hidup kita. Nah, hidupku persembahkan. Katakan, katakan, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Oh,
Terus persembahkan ucapan syukur, korban syukur yang terbaik bagi Tuhan. Oh, ya la bara la bara la bara la. Ya la ya syakara la bara la bara la. Ya la ya syakara la bara la bara la. Segenap hidup kami persembahkan. Bersama kita mengangkat kedua tangan di hadapan Tuhan, nyanyikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Nyanyikan, katakan, kau ciptakan. Takkan ku jalan kemuliaan-Mu. Katakan, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Nyanyikan, ku tahu hidupku adalah penyembahan.
sambil menyembah Tuhan. Sembah, yes. Bertepuk tangan dan sembah. Katakan
kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Mari bersama-sama nyanyikan. Segenap hati berkata, Engkau pujian kami Tuhan. Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembah, ku sembah Kau dalam bait-Mu, ku tersungkur di kaki-Mu, hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Katakan, Engkau Tuhan, Engkaulah pujian kami, Engkaulah kemuliaan kami Tuhan. Kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Ku sembah, ku kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, hingga kemuliaan nyata dan nyata atas tempat ini. Sekali lagi nyanyikan. Engkau Tuhan pujianku, Engkau Tuhan kemuliaan-Ku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Dan sembah, ku sembah Kau. Kami tersungkur di bawah kaki-Mu Tuhan, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata, hingga kemuliaan-Mu kan nyata Engkau baik, sungguh baik dan teramat baik Tuhan. Di dalam hadirat-Mu kami percaya ada kelepasan, ada mujizat, ada kesembuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami percaya Bapa, kami semua aman-Mu. Di dalam hadirat-Mu kami percaya mujizat terjadi. Mari bersama-sama angkat tangan. Hadirat Tuhan menjamah saat ini. Mengalir hadirat Tuhan, mengalir hadirat Tuhan.
percaya Tuhan 2-3 orang berkumpul namamu, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami lebih dari 3 orang Tuhan. Kami datang Tuhan. Kami sepakat Tuhan dalam pujian, penyembahan, dalam doa, dalam ucapan syukur. Kami percaya Tuhan Yesus, pandemi COVID-19 pasti berakhir, pasti berlalu. Dan kami berdoa Tuhan atas kesembuhan dunia ini, atas kesembuhan bumi ini, atas kesembuhan Indonesia, atas kesembuhan pulau demi pulau, kota demi kota, atas kesembuhan Tuhan penduduk negeri ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Yang sakit tidak ada lagi, yang sembuh terus bertambah banyak, tidak ada lagi kematian. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Semua kutuk-kutuk dipatahkan, semua ikatan-ikatan dilepaskan di dalam nama Yesus. Kami dibebaskan, kami dibaharui di dalam Kristus oleh darah anak domba. Darah-Mu berkuasa atas kami semua. Tiba saatnya Tuhan kami mendengar firman-Mu. Tiba saatnya kami mendengar isi hati-Mu Tuhan. Berbicara bagi kami apa yang Kau mau Tuhan, kerjakan bagi kami. Urapi hamba-Mu, dan kami percaya firman-Mu yang hidup. Firman-Mu itu dahsyat, firman itu berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya firman-Mu disampaikan, mengubah keadaan kami, mengubah situasi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, yang rindukan Tuhan lebih lagi, yang merindukan firman-Nya, sepakat bersama-sama katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara semua? Tidak ada harapan untuk sakit, tidak ada harapan untuk lemah, tidak ada harapan untuk miskin. Amin. Anda semua sehat, kuat, makmur dalam Tuhan. Katakan sama-sama, sehat, kuat, makmur. Katakan haleluya. Puji Tuhan. Buka sama-sama firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-100 ayat yang ke-5, Saudara. Mazmur 100 ayat yang ke-5. Kita harus mengetahui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Katakan yes. Anda dan saya harus mengenal pribadi Tuhan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang selalu baik bagi kita semua. Mazmur 100 ayat yang ke-5, firman Tuhan katakan 3, 2, 1. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Katakan amin. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menghadapi masalah, tantangan, bahkan pandemi COVID-19 ini Saudara, jangan pernah bersungut-sungut. Tetap katakan bahwa Tuhan itu baik. Amin. Jangan pernah engkau Saudara bertanya kenapa ini terjadi. Persiapkan diri kita Saudara untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kedatangan Tuhan sudah semakin dekat Saudara. Tuhan mau Anda dan saya terus berjaga-jaga. Tuhan mau Anda dan saya Saudara terus Saudara mendeklarasikan firman-Nya, mendeklarasikan kebaikan-Nya, mendeklarasikan tentang terus imanmu Saudara di hadapan Tuhan. Katakan yes. Terus Saudara kumandangkan. Kalau kita melihat kondisi yang ada Saudara membuat kita lemah, kalau kita terikut terbawa ke dalamnya Saudara, kita akan mulai Saudara berpikir sesuatu yang jahat, berpikir sesuatu yang aneh, berpikir sesuatu yang sia-sia Saudara. Tuhan gak mau Saudara. Banyak orang Saudara putus asa. Dan ketika putus asa Saudara, mereka menghalalkan berbagai macam cara. Entah itu menipu, entah itu berbohong, entah itu Saudara mengambil uang orang, entah itu Saudara melakukan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena putus asa. Di dalam Kristus Saudara, Anda dan saya tidak boleh putus asa. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kenapa Saudara? Karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kita sudah menerima kasih karunia-Nya, kita sudah menerima keselamatannya. Jangan Saudara, karena pandemi, keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kita, kita tinggalkan Saudara, kita sia-siakan. Justru Saudara kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Tetaplah beribadah, tetaplah mencari Tuhan. Firman Tuhan kemarin dalam hari ibadah hari Minggu kita sudah mendengar. Tuhan mau kita semua Saudara
untuk kita terus mengenal Dia. Ya. Kasih tahu kanan kirinya, Tuhan mau Anda mengenal Dia lebih dalam. Amin. Kita harus mengenal Dia. Firman Tuhan katakan saudara dalam 2 Petrus 1 ayat yang kedua. 2 Petrus 1 ayat yang kedua. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. FAYH-nya ini luar biasa saudara ya. Apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai sejahtera Allah semakin melimpah? Tentu kita mau. Saudara mau toh kebaikan Tuhan dan damainya Tuhan menyertai? Apa yang harus kita lakukan? Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Katakan belajar mengenal Tuhan. Gimana kita bisa belajar mengenal Tuhan kalau kita nggak pernah datang dalam ibadah, nggak pernah berdoa, nggak pernah membaca firman-Nya? Saudara, kalau Anda selidiki dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, sesungguhnya saudara, kalau Tuhan murka, kalau Tuhan menghukum bangsanya, itu bukan berarti Dia jahat. Kita lihat saudara, perjanjian lama dipenuhi dengan mungkin hukuman. Ada orang-orang yang mungkin saudara menyimpang dari jalannya Tuhan, mereka dihukum, mereka kena kutuk, mereka kena tulah dan sebagainya. Tapi bukankah Tuhan juga saudara ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Dia saudara menyembuhkan? Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Dia juga Tuhan yang memulihkan. Ya, amen. Ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Dia juga yang saudara memberikan kemenangan. Amin. Katakan yes. Haleluya. Tuhan mau Anda dan saya saudara, kita sama-sama menyadari bahwa kita harus berbalik kepada Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Amin. Amin. Kita harus kembali kepada Tuhan. Tuhan mau Anda dan saya saudara mengerti, memahami ini saudara. Jangan sampai saudara kehidupan kita bertahun-tahun ikut Tuhan saudara, kita nggak pernah bertobat. Kita merasa diri kita paling benar. Kita merasa diri kita paling paling wah, paling hebat. No, Tuhan mau Anda dan saya saudara bertobat, merendahkan diri. Katakan yes. Katakan haleluya. Coba kita lihat dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Penting sekali buat kita saudara memiliki kehidupan hidup dalam pertobatan. Kalau udah bertobat jangan lagi balik lagi. Amin. Masa bertobat 360 derajat, itu bukan bertobat namanya. Itu namanya bebal saudara ya. Yang namanya bertobat itu 180 derajat. Yang tadinya arah Bekasi sekarang arah Bogor. Amin. Ya, jangan udah dosa kita ke arah mana, kita tetap ke arah situ saudara. Halo. Jangan balik lagi. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14, 3, 2, 1. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, apa saudara? Merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta itulah kebaikan Tuhan saudara. Dia akan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Siapa yang mau Indonesia dipulihkan? Siapa yang mau saudara kita melihat keluarga kita, kota kita dipulihkan, gereja kita dipulihkan? Ayo sama-sama merendahkan diri, bertobat. Jangan saudara malah di tengah-tengah krisis seperti ini, di tengah-tengah keadaan seperti ini Anda nggak bertobat, malah bersungut-sungut, ngomong yang nggak benar tentang orang lain, tentang keluarga, tentang saudara mungkin, tentang sahabat mungkin. No, hari ini saudara banyaklah berdoa, banyaklah mengenal Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Katakan amin. Kita sama-sama merendahkan diri. Berbalik dikatakan di situ saudara. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang
Siapa di sini saudara yang memahami ayat ini saudara? Kita semua paham ya. Kita tahu ya, yang jahat sama yang gak jahat kita tahu. Kita sudah punya norma. Kita sudah punya hati nurani saudara. Tuhan kasih akal sehat buat kita saudara. Mana yang tidak baik dan mana yang baik. Jangan sampai saudara kita malah menumpulkan hati nurani kita. Jangan membuat jadi kebiasaan saudara. Ketika Anda saudara mendukakan Roh Kudus, mengabaikan suara Roh Kudus, mengabaikan suara hati nuranimu saudara, kehidupan kita akan mungkin hancur saudara. Tanpa kita sadari kita akan menjadi terbiasa dengan berbuat dosa. Gak ada dosa itu yang gak enak saudara. Semua dosa itu enak. Semua dosa itu saudara jalannya pintas saudara. Halo. Tapi waktu engkau dan saya saudara bertobat, berbalik dari jalan-jalanmu yang jahat, mendengar suara Tuhan, mengikuti firman-Nya, belajar untuk mengenal Dia. Saya percaya saudara, seperti Mazmur 100 tadi dikatakan saudara, kebaikannya akan Dia berikan bagi kita semua. Katakan haleluya. Kebaikannya akan Tuhan nyatakan bagi kita. Ini penting saudara, untuk kita sama-sama belajar, menyadari saudara, bahwa ternyata saudara, Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, inilah yang dikatakan oleh Daud saudara, orang benar hidupnya, anak cucunya tidak akan pernah meminta-minta. Kenapa? Karena hidupnya saudara, dia hidup dalam tracknya Tuhan. Amin. Anda berdoa seperti ini, Anda sedang berdoa untuk hidup, untuk keluarga. Anda menjadi orang benar, melakukan firman, mengenal Tuhan. Saudara sedang melakukannya untuk dirimu sendiri dan juga untuk keluargamu. Iya, amin, betul. Anda membawa persembahan, menabur. Anda sedang melakukan untuk dirimu sendiri. Benar. Dan juga untuk keluargamu, saudara. Ya, betul. Amin. Amin. Ya. Waktu Daud, saudara, mengingat keturunan Saul yang namanya Mephiboset, saudara. Dia berkata kepada inang pengasuhnya Mephiboset, masih adakah keluarga Saul yang masih hidup? Satu nama namanya Mephiboset. Seorang yang sudah dikatakan seperti anjing yang mati, saudara. Daud berkata, panggil dia, biar dia makan satu meja hidangan dengan aku. Artinya saudara, ini adalah gambaran daripada Tuhan. Mungkin hidupmu saudara seperti Mephiboset. Mungkin hidupmu saudara sudah jatuh, sudah hancur sekalipun saudara, Tuhan mau mengangkat kembali saudara. Daud memiliki sikap saudara. Dia mengerti, dia tahu berterima kasih. Dia mengerti dia harus melakukan firman Tuhan, bukan saudara untuk orang lain, tapi dia untuk melakukan itu untuk dirinya sendiri. Dia melakukan itu untuk anak cucunya. Dan kita tahu saudara, kerajaan Yehuda tidak pernah terputus karena Raja Daud, saudara. Kerajaan Yehuda tidak pernah, saudara, berakhir sampai datangnya Mesias, saudara, yang adalah Raja di atas segala raja. Katakan haleluya. Berasal dari mana? Keturunan Daud. Amin. Keturunanmu saudara, ketika engkau hidup dalam kebenaran, hidup mengenal Tuhan, anak-anakmu perkasa di bumi. Keluargamu diberkati. Jadi jangan takut saudara untuk hidup dalam firman, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam keintiman dengan Tuhan. Sebab kita melakukannya bukan untuk orang lain, kita melakukan untuk diri kita sendiri dan untuk keluarga kita, saudara. Katakan amin. Waktu kau bertobat, saudara, firman Tuhan katakan satu orang bertobat, seisi keluarga diselamatkan. Jadi saudara, penting sekali buat kita terlebih dahulu, jangan nutup keluarga kita
Kita nuntut, seringkali nuntut, papa aja belum bertobat, mama aja belum bertobat, suamiku aja belum bertobat, kakakku aja belum bertobat. Seringkali kita nuntut. Tanpa kita sadari, saudara, perubahan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Pertobatan itu harus dimulai dari diri kita sendiri. Katakan amin. Oleh karena itu, saudara, selagi kita diberi kesempatan bertobat, diingatkan untuk bertobat, bertobatlah. Jangan seperti saudara, anak yang bungsu, habis dulu baru dia bertobat, saudara. Katakan amin. Amin. Mari saudara, kita tahu bahwa Bapa kita, dia adalah Allah yang penuh kasih karunia. Dia pun Allah yang penuh dengan kebaikan. Ketika anak bungsu itu datang, dia bertobat, dia berbalik, saudara, dari kehidupan yang lamanya. Bapaknya memberikan jubah, betul? Bapaknya memberikan cincin. Bapaknya memberikan kasut dan menyembelih anak lembu baginya, saudara. Wow! Hidupmu, saudara, akan mengalami keadaan yang baik ketika kau kembali kepada Bapa yang baik. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kenali Bapa kita, kenali Tuhan kita. Dia adalah sebagai Tuhan yang baik, yang melimpahkan kasih karunia-Nya bagi kita. Shikaralabayaralabaya. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu, tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bersama katakan Bapakku, Bapakku yang baik, sangat ku cinta, kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Mazmur 100 ayat 5 berkata, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Perjanjian lama, kalau kita melihat mungkin ada hukuman, kita melihat mungkin ada pendisiplinan yang Tuhan lakukan, ada murka yang mungkin terjadi. Itu bukanlah gambaran Tuhan yang jahat, saudara. Kita harus mengenal bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik. Daud mengenal bahwa Tuhan itu baik. Oleh karena itu, saudara, perhatikan dalam kehidupan Daud, bagaimana dia mengalami kemenangan demi kemenangan yang gila-gemilang. Dia bukanlah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tapi bersama dengan Tuhan, dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Kalau hari ini mungkin ada tantangan, ada masalah yang kita hadapi. Kalau hari ini mungkin, saudara,
Sepertinya seolah-olah Tuhan tidak ada, Tuhan meninggalkannya. Saya mau katakan saudara, jangan engkau berhenti mencari Tuhan. Jangan engkau berhenti mengenal Tuhan. Tetaplah berseru, tetaplah memanggil nama Tuhan. Jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu sedang murka, bahwa Tuhan itu jahat. No, Tuhan mencari orang-orang yang berbalik kepadanya. Tuhan mencari orang-orang yang merendahkan hati di hadapannya. Tuhan mencari orang-orang yang saudara haus dan merindukan Dia. Dan saya percaya saudara, ketika engkau berbalik, engkau merendahkan diri di hadapan Tuhan, firman Tuhan katakan, Aku akan memulihkan negeri mereka. Aku akan memulihkan. Kami percaya pemulihan terjadi Tuhan. Waktu kami mencari Engkau, pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Terjadi atas umat-Mu, terjadi atas gereja-Mu, terjadi atas bangsa ini, terjadi atas kota ini, terjadi atas bumi ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami bersepakat saat ini Tuhan, pandemi COVID-19 berhenti dalam nama Yesus. Dan saat ini kesembuhan daripada-Mu terjadi atas bumi ini, keselamatan daripada-Mu terjadi atas bumi ini, tuaian jiwa-jiwa beribu-ribu laksa terjadi atas bumi ini. Ribuan orang, jutaan orang akan berbalik mencari wajah-Mu. Engkaulah Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengenal Engkau sebagai Tuhan yang baik. Dan kami sebelum kami pulang Tuhan, kami arahkan hati kami, kami angkat kedua tangan kami percaya Tuhan, penyertaan-Mu sempurna, kebaikan-Mu mengalir atas kami. Dan kami terima berkat yang terbaik daripada Allah Bapa di surga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan manis dan Roh Kudus, mulai dari saat ini sampai terus datang menjemput kita, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah terima berkat bersama, katakan amin. Sekali lagi katakan